Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Transformasi tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferry, Sarjana Pendidikan. Nomor induk mahasiswa 25031170691. LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran yaitu hukum halal dan haram di kelas 6 Sekolah SD Negeri 4 Ngiling yang beralamat di Desa Ngiling, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Ya, oke. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Ya, oke, terima kasih. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu bab 4 terkait dengan hukum halal dan haram. Seperti itu. Semangat hari ini? Oke, kita tes semangat dulu. Semangat pagi? Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah bagi kita semua. Oke. Sebelum kita mulai, kita nanti akan membagi 5 kelompok saya. Sambil nanti Pak Guru absen, barangkali ada yang hari ini tidak berangkat ya. Siap, oke. Yang pertama, jadi nanti yang Pak Guru panggil berarti langsung ke kelompok 1 ya. Kita nanti pembagian seperti itu. Yang pertama, Rengganis ke kelompok 1. Ada Rengganis? Nah. Rakila kelompok 2. Meli 3. Ada Meli. Nah. Salul 4. Nah. Maisa 5. Nah. Ya udah apa-apa. Nah, nanti ganti. Sudah? Oke. Satu lagi yang kelompok 1. Nanda ada Nanda? Ya, kelompok 1 Nanda. Oke. Selanjutnya Anggra ini kelompok 2. Nah, geser. Anggra ini kelompok 2. Terus Azam kelompok 3. Azam. Ayo, ya geser. Nopal ada enggak Nopal? Nopal kelompok 4 nah. Yo, 4. Nopal. Terus kemudian Reza kelompok 5, Reza. Sudah, mana Reza? Oke. Selanjutnya ke kelompok 1 lagi. Angga, ada enggak Angga? Oke, kelompok 1 Angga. 2, Nawir. Mana Nawir? Oke. 3, Siap. Mana Siap? Kelompok 3 nak. Nah, oke. Terus kemudian Arsil masuk ke 4. Nah, ya pasti nanti ada yang pindah. Terus kemudian 5, Beni. Beni ada berangkat nggak Beni? Kelima nak Beni. Terus kemudian nomor 1 lagi, Revan. Berangkat Revan? Oh ya, silakan nak. Revan. Nah, kedua, Robi. Mana Robi? Nah, ya nak. Kelompok 2. Nah, itu kelompok 2. Nah. Terus kemudian Fikur kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Faiz berangkat ya? Berangkat. Oh, alhamdulillah Faiz berangkat. Kelompok 5 Dimas ke kelompok 5 nak. Nah, Dimas.
Nah, terus selanjutnya Rama berangkat. Kelompok 4 Rama. Nah, udah di situ. Oke. Terus yang terakhir Hasan. Kelompok 5 Hasan. Sudah? Ya, oke. Sebelum mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Ada hukum halal dan ada hukum haram. Nah, sudah tahu semua? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Oke, yang pertama. Materi kita nanti adalah yang pertama. Pengertian hukum halal dan haram, dasar hukum halal dan haram. Ketiga, sebab halal dan haram. Ya, yang terakhir yaitu bagaimana sih menerapkan hukum halal haram kita terhadap kehidupan sehari-hari kita. Nah, pendahuluan. Islam mengajarkan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Karena Allah itu menciptakan semuanya itu berpasangan. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Itu juga kamu, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tuh, ada yang besar, ada kecil, ada siang, ada malam. Jadi semua berpasangan, tidak ada yang satu-satu. Allah memberikan aturan ini untuk kebaikan. Jadi semua aturan yang diberikan oleh Allah ini hanya untuk kebaikan kita semua. Tidak ada terus kemudian aturan itu sia-sia, tidak ada. Jadi semuanya ada kebaikannya. Bukan hanya makanan dan minuman, tetapi perbuatan dan kebiasaan kita sehari-hari pun bisa dihukumi halal dan juga bisa dihukumi haram, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut materinya. Yang pertama halal. Apa sih Pak halal itu? Nah, Beni, baca Beni. Apa itu halal, Ben? Ya. Halal itu artinya boleh, oleh. Boleh. Jadi mulai boleh dilakukan, boleh dimakan, dan juga boleh digunakan. Apapun yang boleh berarti halal. Nah, tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, nah, haram. Dibaca. Angga, kelihatan enggak, Nak? Ya, baca Angga. Baca. Haram itu berarti semua segala sesuatu yang dilarang. Baik dilarang untuk dimakan, dilarang untuk dilakukan, maupun dilarang karena itu membahayakan. Jadi semua yang dilarang itu bersifat haram. Dari sini sudah paham ya, Cah, ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi. Sesuatu itu bisa menjadi halal haram, itu ada 3 dasar hukum yang dipakai. Yaitu yang pertama apa, Cak? Al-Quran. Ini dasar hukum yang paling tinggi. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad. Dasar hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Yang menjadi dasar yang pertama adalah surat apa, Cak? Al-Maidah. Ayat berapa? 87 yang berbunyi يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ini dasar hukum penerapan halal haram yang pertama. Melalui apa? Al-Quran. Selanjutnya, dasar hukum yang kedua yaitu adalah berkaitan dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang dikatakan, dilakukan, atau diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadisnya yang berarti yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang subhat. Apa itu Pak subhat? Subhat itu tidak jelas. Tidak jelas subhat.
yang tidak diketahui orang banyak. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya bisa dilihat di di buku kalian. Ada? Oke. Ini ada dasar hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Apa cah? Ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dalam menetapkan perkara yang tidak ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis juga tidak ada. Nah, ijtihad ini bersumber dari akal pikiran yang sehat. Jadi boleh diartikan ijtihad merupakan kesepakatan dari ulama untuk menentukan sebuah hukum tertentu. Ada Pak ijtihadnya? Biasanya yang memberikan ijtihad salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia atau biasa dikenal dengan MUI. Sebab-sebab halal dan haram. Jadi ada 3 yang bisa menyebabkan sesuatu itu bisa berhukum halal dan juga bisa berhukum haram. Yang pertama apa Cak? Zat asalnya. Yang kedua sifat asalnya. Yang ketiga prosesnya. Yang pertama. Nah, sebab halal haram karena memang sudah ada di dalam Al-Quran. Sudah jelas. Zat asalnya. Apa? Contohnya, yaitu adalah yang pertama, bangkai. Terus apa lagi? Darah dan juga babi. Ini salah satunya, contohnya. Jadi memang sudah dari sananya. Mau yang namanya bangkai, ya haram. Mau yang namanya darah, haram. Yang mau yang namanya babi, ya haram. Sedikit banyak tetap haram. Akan tetapi perlu diingat, ada 2 jenis bangkai yang boleh dimakan. Yang pertama, 1, ikan. Nah, bangkai ikan boleh dimakan? Boleh. Yang kedua adalah bangkai belalang. Belalang yang ada di lingkungan kamu boleh dimakan. Dalilnya ada di sini di surat Al-Baqarah ayat 173. Artinya baca bersama-sama. Dia haramkan atasmu bangkai, jelas darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua, bisa menjadi halal haram karena sifat asalnya. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya segala sesuatu yang sifat aslinya haram maka dilakukan dengan cara bagaimanapun atau diubah dengan cara apapun tetap haram. Contohnya apa? Perbuatan tercela seperti syirik dan perbuatan buruk. Ya haram. Contohnya perbuatan syirik. Kamu menyembah selain Allah. Nah, Anda pergi ke pohon yang besar, terus kemudian di situ berdoa dan lain sebagainya. Dia akan dihukumi haram, tidak boleh. Karena apa? Karena termasuk perbuatan syirik. Lanjut. Nah, sebab prosesnya. Karena apa? Proses yang dia raih. Contohnya, suatu yang mulanya halal tapi menjadi haram karena prosesnya, proses pembuatan, pengerjaan atau cara mendapatkannya. Contoh nih, orang bekerja itu uangnya halal atau haram? Halal. Tapi kalau bekerjanya contohnya korupsi, halal atau haram? Haram. Terus kemudian menyembelih daging kambing yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti tanpa mengucapkan basmalah. Itu juga. Lanjut. Nah, bagaimana penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Nah,
Makanan dan minuman. Kamu sering kan jajan makanan dan minuman, ada kemasannya. Oke, caranya bagaimana Pak? Yang pertama, periksa bahan yang digunakan. Lihat di akhir, di balik dari sebuah kemasan. Pasti ada. Di sini ada komposisinya. Ada gulanya, ada terigunya, gitu. Ada lemaknya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, pastikan bersertifikat MUI seperti ini. Ini sertifikat halal seperti ini. Ini sertifikat halal. Yang ini sertifikat MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan yang ini adalah Badan POM. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau makanan atau obat-obatan yang tidak ada ininya, jangan dikonsumsi. Bisa jadi itu kalau tidak ilegal berarti dipertanyakan kehalalan dan keharamnya, tidak jelas. Dan pastikan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Contohnya kayak ini, minuman keras. Sudah pasti, tanpa harus melihat komposisinya. Yang namanya minuman keras pasti bersifat haram. Selanjutnya. Oke. Nah, dalam pekerjaan juga sama, Cak. Ada pekerjaan yang halal dan ada pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang halal contohnya apa, Cak? Berdagang dengan adil. Atau berdagang dengan jujur. Tidak boleh berbohong. Contohnya, kalau itu bahannya sutra, kain sutra, ya bilang sutra. Menjadi petani, nah ini tidak apa-apa. Halal Cak menjadi petani. Menjadi dokter. Pekerjaan yang dilarang seperti riba. Terus kemudian judi. Apapun jenis judi. Dan yang selanjutnya salah satunya adalah korupsi dan jual beli barang terlarang. Jual beli barang curian. Wis tahu itu hasil curian tapi tetap dibeli. Terus nanti dijual lagi, tidak boleh. Korupsi juga sama. Kamu korupsi, tidak boleh. Yang selanjutnya, nah ini yang mungkin kamu sering lakukan. Perbuatan juga bisa saja menjadikan itu baik ataupun tidak baik. Salah satu perbuatan yang disukai Allah, salah satunya jujur. Nah, membantu orang lain. Kalau temannya itu jatuh, dibantu. Belajar dengan tekun. Karena kamu jadi anak sekolah, berarti harus belajar. Terus kemudian menjaga kebersihan. Itu juga bagian dari kebaikan. Anandofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari perbuatan yang dilarang seperti berbohong, mencuri, mengganggu teman juga bagian dari hal yang dilarang. Seperti itu ya, Robia. Nah, oke, sudah. Kasih tepuk tangan. Nah. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kali ini? Silakan. Oh ya, oke, Renggani, silakan. Pertanyaannya dibaca. Sambil berdiri enggak, Bang? Baca. Nah. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, berarti masuknya ke sini, Cang. Nah. Daging halal yang daging ayam karena kecelakaan. Oke. Karena prosesnya. Ayam itu bagian dari hewan yang halal atau yang haram secara asli. Halal atau haram? Halal. Oke, sekarang kalau mengonsumsi ayam itu kan bernyawa. Kalau yang ditanyakan dari Rengganis tadi, kalau proses matinya itu karena kecelakaan, misalnya ada motor lewat terus kemudian ketabrak, itu, terus glebek, terus mati, digoreng. Itu berarti dia hukumnya menjadi bangkai, Cak. Karena apa? Karena tidak disembelih kan? Iya kan? Betul atau tidak? Iya, karena tidak sembelih, makanya hukumnya haram. Kecuali
dihadapkan ke kiblat terus bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jadi matinya ayam itu karena disembelih. Berarti itu hukumnya halal. Jadi paham ya? Paham organis? Yang lain juga paham? Paham. Yang lain. Dari sini sudah paham ya Caya terkait dengan hukum halal dan haram? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang kita akan tes sebentar terkait dengan apa yang kita pelajari. Silakan bisa dibuka Chromebook-nya. Nah, oke. Nah, Chromebook-nya dibuka. Nah. Ya, dihidupkan kayak seperti biasa. Ada yang sudah hidup? Nah, itu hidup. Ini. Ya, tunggu sebentar, Hidup atau enggak, Mel? Hidup. Ya. Kita akan bermain dengan materi tadi. Silakan yang pertama masukkan kode ini terlebih dahulu. Kalau sudah silakan bisa langsung join. Nah, sudah. Dikasih namanya kelompok berapa? Kelompok 5 ini, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Yo. Dan kita bisa hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, kita akan mulai lombanya. Ya, silakan. Nah. Oke. Sini yang sudah masuk ada kelompok 2 memimpin. Nah. Ayo, dikerjakan. Iya. Ayo. Nah, ayo. Kelompok 2 memimpin. Ayo. Ya, dipilih, yo. Yo. Oke, kelompok 2. Ya. Ayo. Kelompok 2 masih memimpin. Ayo. Iya, oke. Kelompok 2 masih memimpin, yo. Kelompok 4 menyusul. Ayo. Ya. Ayo. Kelompok 2 masih memimpin. Ayo. Ayo, ya, kelompok 5. Ternyata kelompok 5 menduduki peringkat pertama untuk sementara. Ya, disusul kelompok 2 lagi. Ayo. Ya. Ayo. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 menduduki peringkat kedua untuk sementara. Ayo. Kelompok 2 masih memimpin. Ayo. Kelompok 4, ayo, jangan mau ketinggalan kelompok 4. Ya. Kelompok 2 masih memimpin. Ya.
Perolehan semakin sengit antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 mulai menyusul kelompok 2. Iya. Ayo. Sudah selesai? Oh ya sudah. Kalau sudah ada gambar emot-emotnya berarti sudah selesai. Iya. Game selesai. Oke, selesai. Siapa? Oke. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Oke. Nah, sekarang ini adalah soal terakhir. Kita akan menjadi detektif. Nah, ini ada sebuah soal rahasia. Nah, silakan nanti bisa dikerjakan. Kasih waktu sekitar 5 menit cukup, terus nanti dipresentasikan ke depan. Ya, satu kelompok nanti diwakili oleh satu saja. Oke. Nanti mengerjakannya di sini saja. Oke, silakan. Ini sudah saya acak. Silakan bisa ambil satu-satu. Ayo satu. Ayo silakan. Ambil kelompok 1. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 ya ambil. Nah, silakan dibuka kelompok 2. Boleh. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5, ayo. Oke. Yo, silakan langsung dibuka dan langsung dikerjakan di situ. Jangan lupa dikasih nama kelompok berapa di atasnya. Nah, ya, kita akan menjadi seorang detektif ini. Ya, silakan didiskusikan. Nah, ya. Ayo, tulis. Nah. Oke, silakan. Nah, ini sudah ada pertanyaannya dan sudah ada kolomnya untuk menjawab. Silakan. Yo. Kita akan belajar untuk memecahkan masalah layaknya seorang detektif. Ya, langsung di bawahnya. Nomor berapa? Ya, kasih nomor. Nah. Nah. Ya, kasih nomor 1. Terus kelompoknya ini kelompok berapa?
Ya, silakan kita maju terlebih dahulu. Kelompok 3, silakan. Siapa juru bicaranya? Bisa maju. Nggak usah dibuka saja. Nah, yuk, maju ke depan, nggak apa-apa ya. Bacakan yang keras soal dan jawabannya. Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sebutkan 3 contoh serta jelaskan sesuatu itu haram karena zat asalnya. Bangkai, darah daging babi haram karena tidak memenuhi syariat. Sebutkan Ya, sudah? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Nah. Sekarang siapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 4. Yuk, silakan 4. Nah. Kelompok 4. Faiz, silakan Faiz. Baca yang keras. Yang lain mendengarkan. Ya, oke, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Nah, yang diwakili oleh Faiz. Yuk, kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1 siap? Ya, kelompok 1 ya. Siapa itu? Angga. Yang keras ya. Keras. Ya, soalnya dibaca terus jawabannya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 4. Silakan. 4 atau 5 dulu? 5, ayo 5. 4 sudah. Oh, 2. Ya. Ya, oke. Terima kasih Dimas. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Terakhir kelompok 2, yuk. Yuk. Ya. Rapi. Keras, Fer. Ya, oke. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua ya. Oke. Bagaimana, sudah paham hari ini? Ya. Jadi Pak Guru ulas sedikit ya terkait dengan tadi. Ada berapa dasar yang dipakai dalam menentukan hukum halal atau haram? Yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijtihad ulama. Nah, sebab-sebabnya ada 3, yaitu yang pertama apa, Cah? Zat asal. Terus kemudian yang kedua sifat asalnya. Terus kemudian yang ketiga prosesnya. Terima kasih hari ini. Nah, luar biasa, kasih tepuk tangan yang meriah untuk pertemuan hari ini. Oke, bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya, seru kan? Seru, banyak game sekali ya. Cukup sekian dari Pak Guru terkait pembelajaran bab 4 kali ini. Semoga kita bisa diberikan kesehatan lagi untuk bisa belajar kembali. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.